Boleh belajar dan apa yang kami dengar tidak hanya jadi informasi, tapi jadi sebuah aplikasi hidup Tuhan. Waktu kami terapkan, aku percaya kami akan mengalami transformasi. Tuhan berdoa biar Roh Kudus menolong bukan hanya untuk kami dengar dan hamba untuk membagikan firman, tapi biarlah setiap kami di ruangan ini boleh sama-sama jadi pelaku firman Tuhan. Sebab kami percaya orang yang melakukan firman, mereka akan mengalami janji Tuhan dan hidupnya akan diubahkan. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita siap untuk firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oke, silahkan duduk semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Boleh kasih tos dulu kanan kirinya. Katakan apa saja yang memberkati mereka. Oke. Haleluya. Oke, setelah sebulan ini kita 3 minggu pertama kita belajar tentang Go Deeper. Ya, kita belajar tentang ajaran atau khotbah Yesus di Matius 5, 6, dan 7. 2 minggu terakhir di Agustus ini, kita akan tutup dengan series yang berbeda, yang lebih praktikal. Oke, yang berkaitan dengan kesehatan. Namun sebelum ke sana, aku mau mengingatkan lagi, minggu ini dan minggu-minggu berikutnya kita akan terus menggaungkan tentang hal ini. Sama-sama baca di layar yuk, 1, 2, 3. Everyone gathered. Everyone gathered. Setiap kita ngumpul, bukan untuk sekedar ngumpul ya, tapi untuk mengenal Yesus dan semakin menjadi serupa seperti Kristus. Ya, mau boleh katakan amin. Dan untuk kita bisa terus jadi murid dan memuridkan orang lain, kita harus sering ngumpul. Khususnya di hari Minggu seperti ini, ya, every Sunday, everyone gathered seperti ini, supaya kita belajar firman Tuhan. Dan setelah firman Tuhan didengar di ibadah ini, kita encourage teman-teman juga untuk ikut ikut komsel. Buat teman-teman yang belum ya, boleh ikut komsel supaya firman Tuhan yang kalian dengar tidak sekedar jadi informasi, tapi bisa didiskusikan. Karena waktu khotbah dibagikan seperti ini, kita semua punya konteks yang beda-beda, ya kan? Kita dengar dan teman kamu sebelah dengar, mereka bisa dapat hal yang berbeda. Kendala teman kamu untuk melakukan firman berbeda dengan kendala teman yang ada di sebelah kamu. Yang mengerti katakan amin. Nah, tapi waktu kamu kamu bisa sampaikan semua itu. Aku pengen jalanin firman nih. Aku pengen jadi semakin serupa seperti Kristus. Tapi kondisiku kayak gini. Kalian tuh bisa bagiin itu di komunitas sel atau cool. Dan nanti teman-teman di cool dan gembala cool atau core team cool yang ada, mereka semua tuh akan meng-guide, membantu. Mereka mungkin gak punya semua jawaban dari pertanyaan kamu, ya. Tapi mereka akan bersedia mendampingi kamu untuk melakukan firman Tuhan, ya. Dan di Cool juga nanti kita akan didorong untuk baca Alkitab. Makanya saya percaya orang yang mau go deeper pasti go to Cool. Amin. Orang yang mau go deeper pasti go to Cool. Mereka akan datang ke Cool. Mereka akan ikut dan mereka akan aktif di sana. Jadi khotbah ini nggak berhenti waktu kita keluar dari ruangan ini, tapi terus didiskusikan supaya bisa diaplikasikan. Percayalah, waktu kamu lakukan firman, hidup kamu pasti diubahkan. Amin. Tahun ini tahun penuaian. Tapi apa yang akan kamu tuai tergantung apa yang kamu tabur. Betul? Kalau kamu tabur firman Tuhan di hatimu, kamu akan menuai kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ya, mau katakan amin? Nah, oleh karena itu sekali lagi setiap minggu jam 2 siang, bring everyone together. Amin. Datang menghadap Sang Raja. Tadi lagu yang kita nyanyikan juga luar biasa kan. Kami hadir menghadap tahtamu bersama menyembah di rumahmu. Amin. Kami hadir. Kalau kalian dipanggil sama presiden ya, nggak usah presiden deh, gubernur aja ya, atau wali kota deh, nggak usah gubernur. Wali kota Batam panggil kamu nih, dihubungin kamu untuk datang, pasti kamu nggak mungkin mikir 2 kali. Kamu pasti akan langsung, oke. Semua schedule yang lain kalau bisa disisihkan untuk bisa menghadap orang ini, orang yang well respect, orang yang dihormati. Nah, bayangin setiap hari Minggu jam 2 siang seperti ini, kamu dapat invitation untuk menghadap hadirat Tuhan. Amin. Kok kan bisa nyembah Tuhan di rumah? Benar. Ya, kita juga harus nyembah Tuhan personally, tapi ada waktunya kita juga gather together. Amin. Ngumpul bareng-bareng untuk nyembah Tuhan secara korporat. Karena hal ini bukan hal baru. Kalau teman-teman lihat perjalanan Yesus, Yesus juga mengajar banyak orang. Ya, dia mengajar di dalam komunitas kecil bersama 12 murid. Dia punya time personal dengan
3 orang muridnya, bahkan dengan satu orang muridnya paling nggak di Alkitab tercatat dia ngobrol secara personal sama Petrus, ya. Dan dia pernah mengajak Yohanes, Yakobus, Petrus naik ke atas gunung di mana di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tapi dia juga ngumpul sama 12 orang muridnya. Tapi dia juga berkhotbah di hadapan ribuan orang. Jadi apa yang kita lakukan juga sama. Kita kumpul di large group seperti ini, nanti kita kumpul lagi di small group atau komsel, dan kita juga nanti punya one-on-one session dengan leader kita, dengan mentor kita. Dan biarlah apa yang Yesus lakukan, kita ikuti. Yang mengerti katakan amin. Nah, hari ini kita akan lebih praktikal. Jadi minggu ini dan minggu depan tema kita adalah Health Matter. Minggu ini Koko akan bagikan prinsip-prinsipnya. Kita akan bicara soal kesehatan. Yang mau sehat katakan amin. Dan minggu depan yang lebih seru lagi adalah kita akan ada panel discussion. Saya pun kaget. Ya. Kita akan ada panel discussion dengan Kak Othniel Marlon. Ya. Dia adalah orang yang menjalankan TM. Kalian tahu TM? TM apa singkatan dari? Teman? Bukan ya. TM singkatan apa? Tempat makan, bener sih. Tapi nggak cuma tempat makan, di sana ada tempat olahraga juga ya, disebutnya TM, ada gym. Dan Kak Othniel Marlon ini kita dulu pernah undang, waktu itu masih online. Ya, kita undang untuk dia ceritain tentang kesehatan. Dia juga sekarang orang yang sangat aktif sekali berolahraga, dan minggu depan kita akan undang dia untuk tanya-tanya lebih lanjut ya. Oleh karena itu kita dapetin dulu hari ini prinsipnya, dan minggu depan kita juga belajar langsung dari orang yang memang praktisi melakukan bidang kesehatan. Nah, kita akan sama-sama lihat. Kalau kita pernah berpikir Alkitab nggak pernah bahas kesehatan, hari ini kalian akan temukan jawabannya. Kita akan lihat dari 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. Teman-teman boleh buka Alkitabnya juga. Dan saya akan bacain buat kita semua. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. I do everything to spread the good news and share in its blessing. Don't you realize that in a race everyone runs? Ya, di dalam sebuah perlombaan semua orang berlari, but only one person gets the prize. So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away. Perishable crown, but we do it for an eternal prize. Nah, jadi ayat ini apa sih konteksnya? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya Paulus itu sedang menceritakan bagaimana ia begitu giat melayani Tuhan, namun tidak menggunakan haknya sebagai rasul. Jadi dia tuh mengirimkan surat ini. Jadi kalau kalian baca kitab Korintus tuh artinya bukan yang nulis namanya Korintus ya, yang nulis namanya Paulus. Dia kirim surat kepada jemaat atau gereja Tuhan yang ada di kota Korintus. Kenapa dia kirim surat? Karena ada orang-orang di jemaat Korintus yang mempertanyakan otoritasnya Paulus. Jadi zaman dulu beda sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu waktu murid-murid Yesus termasuk rasul-rasulnya seperti Paulus datang ke kota Korintus, mereka tuh menanam gereja. Mereka nggak ngumpul di gereja seperti ini, mereka nggak pakai layar. Dulu tuh mereka home church ya, di rumah-rumah, di sinagoga, kumpulin orang-orang. Dia beritakan soal Yesus, akhirnya makin bertambah banyak orang yang percaya Yesus. Tapi dia nggak bisa terus-terusan di situ, karena dia harus membawa Injil bukan cuma di Korintus, dia harus pergi ke kota-kota lain. Jadi biasa dia akan assign pemimpin yang ada di situ, lalu kemudian dia akan pergi, setelah sekian lama dia akan balik lagi untuk ngunjungin jemaat yang ada di sana. Tapi kalau dia belum sempat balik, yang dia lakukan apa? Dia kirim surat, dia tulis. Ya, jadi nanti ada orang yang bawa surat itu dan dibacain ke segenap jemaat. Jadi pas, ada surat dari Rasul Paulus datang, kita kumpul, kita mau baca bareng-bareng. Ngumpul lah tuh jemaatnya. Ya, kalau zaman sekarang kan putar video ya kan. Kalau zaman dulu kurang lebih kayak gitu, dibacakan. Jadi didengar bersama-sama. Nah, di dalam suratnya, di 1 Korintus 9 ini, dia tuh menceritakan, sekalipun ada orang-orang di antara kalian yang gak anggap aku rasul, aku ini adalah rasul. Kalian adalah bukti kalau aku tuh rasulnya Yesus. Kenapa? Karena aku menanam gereja ini dan mengenalkan kalian sama Yesus. Nah, meskipun demikian, aku gak ambil hakku. Ya, jadi
Dia ceritain kalau rasul-rasul yang lain boleh bawa istri, terus kebutuhan-kebutuhan keluarganya ditanggung. Sebenarnya aku juga boleh kan, dia bilang gitu. Tapi aku nggak ambil hakku. Aku tetap kerja, aku nggak ambil uang dari kalian untuk membiayaiku. Aku nggak bilang rasul-rasul yang lain salah loh kalau dia ngambil berkat dari kalian. Tapi aku mau kasih tahu, aku nggak ambil hakku. Itu tanda aku tuh melayani. Justru aku melayani tanpa mengambil upah. Itulah upahku, dia bilang gitu. Terus apa hubungannya kok sama olahraga? Tenang ya. Jadi dia lagi ceritain, dia lagi kasih tau gini, kalian tahu gak sih, aku tuh segiat itu loh. Sampai upah yang harusnya aku ambil gak aku ambil. Aku melayani kalian segenap hati. Terus tiba-tiba dia ngomong gini kan, kalimat penutupnya ya. I do everything to spread the good news and share in its blessing. Terus dia bilang gini, don't you realize that in a race everyone runs. Kenapa tiba-tiba Paulus pindah topik dari bahas tentang memberitakan Injil, tiba-tiba ganti topik ke pelari. Ya, apakah kamu nggak sadar dari semua orang yang berlomba? Don't you realize that in a race everyone run? Apakah kamu nggak sadar dalam setiap perlombaan semua orang tuh berlari, tapi hanya satu orang yang dapat hadiah. Jadi berlarilah untuk menang. Kenapa sih tiba-tiba dia ganti topik ngomongin tentang olahraga? Karena di Korintus itu adalah tempat pelaksanaan Isthmian Games. Kalian tahu Olympic Games? Ya, jadi Panhellenic atau orang-orang Yunani itu punya 4 event olahraga besar. Yang pertama tuh Olimpik. Yang kedua itu Isthmian Games. Isthmian Games ini dilakukan setiap 2 kali, setahun, 2 tahun sekali, oke? 2 tahun sekali. Jadi Isthmian Games adalah festival olahraga nomor 2 terpenting bagi orang Yunani. Nomor 1-nya Olympic Games, nomor 2-nya ini Isthmian Games, nomor 3 Pythian, dan nomor 4-nya Nemean. Mungkin kita nggak pernah dengar yang itu. Dan Games ini diselenggarakan di dekat kota Korintus setiap 2 tahun 1 kali. Jadi waktu Paulus tiba-tiba mention soal pelari, orang yang dengar di situ langsung langsung ngerti kalau ini lagi ngomongin tentang festival olahraga yang sangat populer di dekat kota mereka, yaitu Isthmian Games. Nah, olahraganya apa aja sih? Ada yang lari, ya, running di stadion, ada wrestling, ya, boxing juga ada, ya, dan berbagai jenis olahraga yang lain. Nah, semua atlet yang mau ikut perlombaan ini harus dipersiapkan selama 10 bulan. Jadi mereka tuh punya strict training, latihan fisik, latihan ini, latihan itu, tergantung jenis olahraga yang mereka akan pertandingkan. Lalu mereka juga dilatih oleh trainer. Ya, jadi mereka harus belajar untuk obey sama PT-nya ya, personal trainernya. Mereka harus exercise dan diet. Ya, mereka harus diet, mereka harus abstain sama beberapa makanan-makanan yang dilarang sama si trainer. Kalian tahu hadiahnya apa? Ini hadiahnya. Ya, ini namanya mahkota Pine Red, ya. Jadi mahkota yang dirajut dari pinus. Kalian pernah lihat logo ini juga kan di Olympic Games? Nah, ini nih adalah mahkota yang akan diberikan sama si pemenang. Bayangin ya, mereka tuh 10 bulan latihan, jor-joran, tandingnya 2 tahun cuma sekali. Nah, waktu mereka tanding, kalau mereka menang, mereka dapatnya ini nih. Ada yang mau? Saya mahkota duri aja kok. Wih, rohani sekali kalian ya. Oke. Jadi ini lambang kebanggaan. Mungkin di zaman ini kayak ngapain kok dipajang aja kayak jelek gitu ya. Tapi di zaman itu ya, ini nih hal yang populer. Dan kalau kalian ngomongin soal olahraga, mereka tuh tahu itu memang event bergengsi di kota mereka. Dan yang terjadi adalah jadi orang-orang Korintus ini bisa dibilang karena mereka sangat aware tentang kompetisi ini, festival olahraga ini, mereka tuh sangat look up sama para atlet. Mereka kalau ngelihat atlet ini nih kayak, wah salut sama kalian, keren banget. Berjuang, olahraga sedemikian rupa untuk menang, dan kalau menang dapat mahkota ini. Jadi Korintus adalah kota yang dekat sama pelaksanaan Isthmian Games ini, dan Paulus menggunakan analogi olahraga dengan maksud untuk menjelaskan hal ini. Kurang lebih ini yang mau disampaikan oleh Paulus sama jemaat di Korintus. Lihat ya,
betapa atlet-atlet itu mendisiplinkan diri mereka hanya untuk upah yang sementara. Mahkota pinus tadi ya. Bukankah kita semestinya lebih lagi mendisiplinkan diri untuk upah yang kekal? Jadi supaya mereka lebih nangkep nih, Paulus tuh ambil contoh yang terdekat di kota mereka. Makanya kalau kita baca Alkitab terus kita ngerti konteksnya, kita tahu kenapa tiba-tiba Paulus suka minjem analogi atau istilah buat kita asing, buat mereka tidak. Yang mengerti katakan amin? Nah, semakin kamu baca Alkitab, kamu akan semakin mengenali konteks-konteks itu. Jadi Paulus tuh lagi menekankan, lihat ya, aku nih bekerja segiat-giatnya supaya kamu kenal Yesus. Ibarat kata nih, orang-orang atlet yang suka ikut Isthmian Games di dekat kota kalian aja, rela ngelakuin apa aja, olahraga, strict, diet, 10 bulan demi pertandingan yang upahnya cuman mahkota imperishable crown, yang bentar aja bisa pudar gitu. Tapi aku lakukan lebih dahsyat lagi dari mereka karena aku tahu upahku kekal. Jadi dia mendorong jemaat pada saat itu untuk ayo jangan cuma fokus sama hal-hal jasmani yang upahnya sementara, tapi fokuslah dengan hal rohani. Jadi kalau di zaman itu, Paulus tuh menyadari orang-orang yang ada, khususnya di Yunani, dekat Korintus itu, adalah orang-orang yang sangat menghargai kesehatan fisik. Ya, mereka sangat, sekali lagi, admire para atlet tersebut. Nah, ini yang kau mau lakukan. Kalau zaman itu, Paulus meminjam analogi olahraga untuk mengingatkan betapa pentingnya kehidupan rohani. Hari ini, Koko pinjam cerita ini, cerita yang rohani ini, untuk mengingatkan ke kita semua betapa pentingnya olahraga dan kesehatan jasmani. Yang mengerti katakan amin. Konteksnya beda nih. Kalau zaman itu memang mereka mungkin kalau kamu jalan gitu ya ketemu laki-laki di situ, keren-keren semua gitu, badannya atletis semua, ya sangat keren ya secara proporsi badannya dan lain sebagainya. Karena mereka rata-rata berlomba-lomba gitu untuk bisa ikut ajang ini. Tapi mereka nggak perhatikan hal-hal rohani. Makanya Paulus ngomong seperti ini. Nah sebaliknya, di dunia yang kita hidupin sekarang, ya kita perlu dua-duanya, amin. Kita perlu menjadi rohani, tapi kita nggak perlu mengabaikan kesehatan jasmani. Makanya Koko pinjam cerita ini, hal yang rohani untuk kita lebih aware tentang hal-hal jasmani. Lalu ini lanjutannya, jadi teman-teman lihat ya, ini lanjutannya, jadi dia sebut lagi. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. Aku berlari dengan tujuan di setiap langkah, aku nggak cuma sekedar sembarang meninju. Shadow boxing tuh nggak ada lawannya ya, jadi cuma asal-asal, yang penting keren. Ya kan? Tapi dia berlari dengan tujuan. Nah, coba sama-sama baca yang di garis bawah aja, 1, 2, 3. I run with purpose in every step, I am not just shadow boxing. Nah, artinya apa? Setiap kali mereka mau berolahraga, mereka punya purpose. Oke, kalau kamu mau olahraga atau membangun kesehatan jasmani, tapi kamu nggak punya purpose, kamu cuman shadow boxing, sekedar sembarangan memukul. Lihat tren apa sekarang? Oh pedal, oh iya yuk kita ikut yuk. Oh sekarang sepedaan, oh iya ikut sepeda, beli sepeda. Oh pada lari nih, gue juga pengen nih beli sepatu lari. We just shadow boxing. Kalau trennya lewat, ya selesai juga tuh olahraga buat kita. Ya, do not just shadow boxing. Kalau kalian mau bangun sebuah healthy lifestyle, you have to start with the purpose. Purpose itu sama kayak why atau alasan. Ya, the purpose sama dengan the why. Jadi tujuan itu bisa dikatakan sebagai alasan kenapa kamu mau mulai hidup sehat secara jasmani. Yang mau mulai hidup sehat katakan amin. Ya. Jadi prinsip yang pertama yang Koko mau ajarin tentang kehidupan kesehatan jasmani. Yang pertama adalah ini. Dan ini sebenarnya berlaku bukan cuma untuk kesehatan doang sih. Kalau kamu mau kenal Tuhan lebih dalam, kalau kamu mau melayani, kalau kamu mau kuliah, kalau kamu mau kerja di satu perusahaan, make sure kalau kamu tuh punya hal-hal berikut ini. Cek. Tes, oke. Jadi yang pertama adalah, sama-sama baca, 1, 2, 3. When your why is strong,
your what is clear and your how is consistent. Jadi kalau kita mau mulai dalam konteks hari ini ya, tentang health, tentang kesehatan. Kalau kamu mau mulai gaya hidup sehat nih, you have to have strong why. Kamu harus punya alasan yang kuat. Kamu harus punya tujuan yang kuat. Kalau enggak, you just shadow boxing. Kamu cuma petinju yang sembarang meninju, sekedar ikut tren, sekedar ikut teman. Kalau temanmu semua nggak ngelakuin lagi, kamu juga akan stop melakukan hal itu. Ya, you have to have strong why. When your why is strong, kalau why-nya kuat, kalau alasannya kuat, maka apa yang akan dilakukan menjadi jelas. Aku mau sehat karena, ya nanti kita akan bahas beberapa alasan. Aku mau sehat karena hal ini nih. Nah, kalau hal ininya kuat, kamu akan punya kejelasan apa yang harus dilakukan. Dan kalau alasannya kuat, kamu nggak cuma ngelakuin sekali dua kali, kamu akan jadi lebih konsisten. Yang mengerti katakan amin. So let's find out apa aja sih why yang mungkin sudah kita alami atau sudah terjadi di orang sekitar kita. Yang pertama nih, decrease physical function. Decrease physical function artinya apa? Fungsi fisik kamu mulai menurun. Dulu naik tangga nggak ngap. Sekarang naik 2 lantai, bentar bro, istirahat 30 menit dulu dia mengembalikan oksigennya. Ya, mungkin dulu ada yang kita tuh bisa ngelakuin sesuatu begitu lama dan kita nggak kehilangan energi, tapi sekarang kita ngalamin satu capacity yang drop. Ya, kok aku nggak bisa lagi ngelakuin ini ya? Kok aku capek banget ya sekarang ya? Nah itu contoh, kamu tuh udah ngalamin decrease physical function, penurunan fungsi fisik kamu. Apapun itu, mungkin kalau kita di sini naik mobil, naik motor, pas kita pergi ke Singapura, jalan sepanjang hari, malamnya langsung lumpuh. Ya, kakinya langsung aduh sakit banget ya, aduh, pijat-pijat di mana nih gitu ya. Ngerti ya? Tapi dulu tuh nggak masalah. Lama-lama tuh mulai, dulu nggak pernah sakit pinggang. Sekarang duduk kelamaan, pinggangnya kaku. Ya, mesti dikretek. Ya, jadi mulai ngalamin decrease, hilang fokus pada saat kerja. Dulu nggak ngantuk kan, sekarang tidur cukup pun nih, siang-siangnya tetap, aduh ngantuk ya, ngopi gitu ya. Terus ngopinya pakai gula, iya kan. Jadi lihat ya, itu namanya kamu sudah ngalamin decrease physical function. Kalau kamu udah ngerasa kayak gitu, jangan diabaikan. Ya, itu sebuah sinyal yang dikirim sama tubuhmu untuk kita tuh mulai bertobat. Amin. Yang berikutnya apa? Grief experience. Ya, grief experience, pengalaman kehilangan seorang yang kita kasihi. Mungkin kalau orang itu meninggal di usia tua, kita nggak ngalamin ini menjadi why, kenapa kita harus hidup sehat. Tapi kalau kamu nih, ketemu orang di sekitar kamu yang dekat, dan dia tiba-tiba punya sakit, padahal usianya masih muda, lalu sakitnya tiba-tiba parah sekali, sampai dia meninggal di usia muda karena sakit itu, kamu akan mulai punya awareness tentang hal ini. Ya, waktu kamu kehilangan, kamu akan menyadari, wih, aku harus jaga kesehatan nih. Dia sakit seperti itu, akhirnya dia sampai meninggal, karena ternyata dia banyak mengabaikan kesehatan tubuhnya. Nah, waktu kamu sadar ini akan jadi sebuah alarm yang membuat kamu bisa jadi alasan untuk kamu mulai hidup sehat. Kehilangan seseorang yang kita kasihi. Oke? Lalu yang berikutnya ada yang namanya health shock. Health shock itu tiba-tiba sakit. Koko ingat waktu itu salah satu teman di Dewasa Muda, dia pernah cerita dia lagi bawa mobil, tiba-tiba kepalanya tegang, lehernya. Sampai dia tuh nggak bisa lanjutin bawa mobil, dia nepi karena dia takut kecelakaan, terus dia telepon temannya. Singkat cerita, temannya bantu setirin dan bawa dia ke dokter, dan dicek ternyata tensinya sangat tinggi pada saat itu. Ya, tensinya sangat tinggi. Nah, sejak saat itu jadi moment of realization kalau gua udah nggak bisa lagi mengabaikan kesehatan. Ya, mungkin ada di antara kita juga yang pernah ngalamin itu. Sehat, satu titik ada sakit yang kita tuh nggak pernah kebayang, tapi tiba-tiba dia di titik yang cukup parah sampai kita tuh shock. Ya, sampai kita nggak bisa beraktivitas lagi. Mungkin ada yang tiba-tiba saraf kejepit, pinggangnya tiba-tiba sakit, terus pas dicek di dokter, mungkin ada yang lambungnya tiba-tiba
bermasalah, kita pikir cuma asam lambung biasa, pas nyampe di dokter ternyata minta kita periksa lebih lanjut, dan didapati ternyata udah GERD. Terus GERD-nya juga udah yang cukup parah dan gak bisa sembuh, dan lain sebagainya. Anyway, yang Koko sampaikan itu hal yang real, itu terjadi. Dan orang-orang yang ngalamin ini masih di bawah, nggak semuanya, tapi beberapa dari antara mereka umurnya di bawah 30 tahun. Umurnya di bawah 30 tahun. Mungkin juga kamu nggak ngalamin yang seperti itu. Kok gue sih nggak pernah sampai separah itu. Tapi dalam waktu 2 bulan, setiap 2 bulan kamu jatuh sakit. Setiap sebulan kamu jatuh sakit. Itu tuh udah jadi alarm untuk menyadarkan kamu. Emang kalau kita sakit, bisa ngandelin BPJS terus? Kan enggak kan? Kadang-kadang nggak sembuh-sembuh juga tuh. Lihat ya, setiap kamu health shock nih, setiap bulan sakit. Setiap bulan ada izin sekali nggak masuk kantor nih. Kenapa? Sakit. Bulan depan gitu lagi. Itu tuh udah tanda-tanda. Bukan tanda-tanda mau pergi ya. Tapi tanda-tanda kalau dia harus mengubah gaya hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ingat ya, rasa sakit atau pain itu bisa jadi pengingat yang dikirimkan tubuh untuk memberitahu kita nggak sedang baik-baik saja. Amin. Pain itu bukan musuh. Pain itu bisa jadi kawan. Ya. Kalau kamu nggak pernah ngerasa sakit, kamu akan berpikir kamu baik-baik aja, ya kan? Kalau tanganmu nggak melepuh karena kamu tiba-tiba pegang air panas, kamu akan memasukkan seluruh lengan kamu ke dalam air panas tersebut. Tapi karena kamu, panas ya, itu justru melindungi kamu. Rasa sakit justru jadi pelindung buat kamu. Nah, jadi kalau kamu baru-baru ngalamin sakit nih, jangan sepelekan hal itu. Ya, jangan sampai nanti justru nggak cuma health shock, tapi financial shock. Ya, waduh, ternyata aku harus berobat dan mahal lagi. Aduh, tadinya bisa kutabung jadi nggak bisa kutabung karena aku harus terus kontrol diri dan berobat gara-gara sakit ini. Terus yang terakhir, ini juga bisa jadi purpose atau why kamu, longevity. Longevity artinya gini, kamu nggak cuma sekedar punya long life, tapi kamu juga punya better quality life. Amin. Kalau umur panjang nih, tapi tulang keropos, masa ototnya habis, kamu nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan dengar baik ya, apa yang terjadi kalau orang-orang mengabaikan kesehatannya, mereka umurnya panjang, tapi di masa tuanya mereka, sorry to say ya, justru akan membebani keluarga yang masih hidup. Kenapa? Karena nggak jaga kesehatan. Ya, membebani di sini tuh gini, udah kadang-kadang udah tahu banyak sakit, terus dia juga nggak mengubah gaya hidupnya nih, tetap aja ngerokok, tetap aja minum, tetap aja kayak gini dan gitu. Yang jadi anak-anaknya itu pasti geleng-geleng, ya kan? Jadi harus taking care. Iya kalau orangnya memang mau jaga kesehatan, ini orangnya juga gak mau. Tapi dia orang tua aku jadi harus cover dia. Nah sekarang kita balik. Suatu hari nih kita akan berkeluarga, kita akan punya anak. Yang mengerti katakan amin. Nah jadi kalau kamu menjaga kesehatan, hidupmu panjang umurnya, kalau kamu nanti udah tua, kamu gak akan nyusahin generasimu berikutnya. Amin. Dan kamu juga gak akan menyusahkan generasi sebelumnya. Orang tuamu, kamu gak akan membuat mereka khawatir karena kamu bisa jaga kesehatan. Ya, kalau kamu sekarang ada di sandwich generation, aku rasa itu sudah jadi why-nya kamu untuk tidak membuat generasimu berikutnya jadi sandwich juga. Amin. Ya mengerti katakan amin. Kalau kamu udah jadi sandwich nih, orang tua gue gak jaga kesehatan gitu ya. Pas masuk rumah sakit, aku yang keluar duit. Masuk rumah sakit, aku yang keluar duit. Kamu jangan melakukan hal yang sama. Kalau kamu melakukan hal yang sama, kamu membuat anak kamu nantinya merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Berarti kamu harus mengubah sesuatu. Dan itu bicara soal kesehatanmu. So, apapun yang menjadi pilihan tadi, ambillah salah satunya untuk menjadi your purpose to start healthy living. Oke, ingatlah hal ini. Angel kemarin udah bahas di minggu sebelumnya soal Bloom taxonomy. Nomor 1 apa? Menyadari. Ini diambil dari buku ya, jadi Koko foto bukunya. 1 itu menyadari soal apa? Misalkan nih, Koko dalam konteks kesehatan ya, nomor 1 menyadari apa? Menjaga kesehatan adalah hal yang menarik nih.
Iya juga ya gitu ya. Keluar nih statement kita, iya juga ya. Tapi itu tuh barulah tahap pertama, langkah pertama. Yang kedua apa? Memikirkan. Memikirkan tuh contoh statementnya, narasinya kayak gini. Tolong saya lebih banyak untuk memahami gimana mengenai gaya hidup sehat. Tolong saya mau tahu infonya lebih banyak. Itu namanya kamu di tahap nomor 2, memikirkan. Nomor 3, kamu menghargai. Saya benar-benar yakin dan percaya bahwa menjaga kesehatan adalah hal yang sangat penting. Setelah kamu dapat informasi di tahap kedua, kamu benar-benar yakin, firm. Memang. Aku harus jaga kesehatan ini. Tapi di antara nomor 3 dan nomor 4 ada apa? Jurang tindakan. Jurang tindakan atau perilaku. Itu yang membuat kamu nggak pernah melakukan hal yang real untuk menjaga kesehatan. Karena ada jurang antara pengetahuan dan tindakan. Kamu tahu nggak sangat penting? Sangat kok, aku tahu sangat penting banget. Tapi kenapa nggak mulai-mulai? Itu namanya ada jurang tindakan atau perilaku. Nah, orang yang bisa lompatin jurang ini dan mengambil keputusan untuk memprioritaskan ulang akan berkata seperti ini. Bagian dalam hidup saya yang mana yang perlu saya ubah agar saya memiliki gaya hidup sehat. Makanan apa yang saya nggak boleh makan lagi? Ya, minuman apa yang saya nggak boleh order lagi, sekalipun dia promo. Ngerti ya? Itu namanya kamu udah memprioritaskan ulang. Apa yang harus saya tolak waktu ditawarin teman kantor saya sekalipun dia beliin? Apa yang harus saya tolak sekalipun gratis? Bro, rokok bro, rokok. Enggak bro, udah lah, apa-apa. Pegang. Ngerti ya? Kamu mulai memprioritaskan ulang nih. Baru terakhir, semua keputusan dan tindakanmu akan didasari pada nilai baru ini. Jadi ada prosesnya. Enggak pulang dari sini tiba-tiba kita langsung, iya ya, aku mau sehat. Iya bisa sih, tapi tetap kamu harus lewatin proses ini. Kalau enggak, itu cuma bertahan seminggu atau lebih. Yang tersindir katakan amin. Oke. Nah, jadi yang pertama ingat ya, you have to start with a strong purpose. Kalau cuman karena pacar, kamu mulai berubah. Nanti kalau putus kamu balik lagi loh. Nggak jaga kesehatan lagi gitu. Ya. Jadi bukan berarti, jadi aku putusin aja kok. Bukan. Ya. Artinya apa? Kamu harus ganti purpose atau why-nya kamu dengan sesuatu yang lebih kuat. Mungkin awalnya karena pacarku terus remind aku. Tapi jangan berhenti di situ, amin. Suatu hari pacarku nggak remind juga aku lakukan karena aku mau punya longevity, amin. Aku nanti kalau udah punya anak, nggak pengen gini-gini nih, ayo main yuk, gitu ya. Aku pengen badanku masih fit. Kamu lihat deh banyak orang-orang yang udah di atas 50 ya. Kemarin Koko sama Cianjel pergi ikut MOU, Moment of Unity, satu kelompok kita sama bapak ibu, umurnya udah di atas 50, tapi badannya tuh, Koko nggak bilang dia berotot gitu ya, dia kan nggak pamerin juga. Tapi kelihatan posturnya itu loh, tegap. Umurnya udah di atas 50, tapi tegap sekali. Dan lihat, keren. Kelihatan lebih muda daripada umurnya. Ya karena dia menjaga tubuhnya. Oke, jadi pikirin nih, nanti aku umur semakin tua, aku gak mau nyusahin. Aku gak mau nyusahin orang tua aku gak mau nyusahin anak-anakku. Aku pengen mereka nanti fokus sama kehidupan mereka. Jadi aku harus jaga kesehatan. Itu contoh longevity. Atau tadi tuh ada kehilangan seseorang yang tiba-tiba terus menyadarkan kita, iya ya, gaya hidup dia memang mengerikan nih, pola makannya dan lain sebagainya, saya nggak boleh nih. Kalau saya lakukan ini, tiba-tiba saya meninggal, saya akan membuat orang-orang di sekitar saya juga merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Oke? Make sure you have a strong purpose and strong why. And then yang berikutnya, Paulus bilang gini, I discipline my body like an athlete. Dia ini atlet atau pendeta? Coba, Paulus ini missionary atau atlet? Missionary. Tapi dia bilang gini, I discipline my body like an athlete. Dan waktu dia bilang atlet, dia lagi refer atlet yang ikut Isthmian Game. Paham ya? Yang 10 bulan bener-bener training, diet, gak makan ini, gak minum ini. Exercise. Padahal dia pendeta, dia missionary. Dia apostle, dia rasul. Tapi dia jaga tubuhnya. Pasti ada nilai yang dia sudah
miliki yang mengubah semua prioritas hidupnya. Amin. Terus dia bilang gini, training your body to do what it should. Training your body to do what it should. Tahu nggak arti kata ini di bahasa Yunaninya artinya gini, disiplin artinya beat my body black and blue. Artinya apa? Gebukin badan lu sampai jadi biru-biru. Ya, beat my body black and blue. Jadi dia bilang ini, aku disiplinkan tubuhku, ibarat kayak kata ya, bukan benar-benar, ini bukan self harm ya. Gitu ya. Aku mati aja. Enggak, bukan kan gitu ya. Beat my body black and blue ini artinya gini, dia melatih dirinya, dia olahraga sampai badannya sakit-sakit tuh. Mungkin sampai biru-biru gitu ya. Biru-biru bukan digebukin, tapi karena ototnya nih mulai break ya, mulai pecah. Di sini pernah kan ada yang nge-gym, habis nge-gym tuh habis leg day langsung jompo kan. Ya kan? Ada kan orang-orang yang habis nge-gym besokannya tangannya tuh sakit. Tapi itu bukan sakit digebukin, sakit karena mendisiplinkan tubuh. Nah, Paulus tuh dengan kata yang sama dia bilang discipline your body. Biarin tubuh lu sakit. Ya, bahasa kasarnya gebukin tubuh lu. Bukan dengan pentungan, tapi dengan olahraga. Amin. Biarin tubuhmu tuh tersiksa. Oke, biarin, karena itu hal yang perlu dilakukan. Makanya tadi dia bilang kan, training to do what it should do. Oke, training it to do what it should. Bahasa aslinya artinya gini, to lead about as a slave. Jadi intinya gini, jangan sampai tubuhmu jadi tuan atas kamu. Aduh, pengen makan ini nih, ya udah deh, aku ikut. Ya, habis makan tidur ya udah aku ikut. Jangan sampai tubuhmu jadi tuan. Tubuhmu mau apa kamu ikutin. Itu artinya kamunya yang jadi slave, tubuhmu yang jadi tuan. Tapi si Paulus tuh bilang gini, lead your body as if it is a slave. Amin. Seakan-akan tubuhmu ini yang slave, tubuhmu ini yang jadi budak. Kamu yang harus atur dia, bukan dia yang ngatur kamu. Bukan lidah kamu, bukan perut kamu, tapi rohmu, keputusanmu, mindsetmu, Roh Kudus yang ada di dalam kamu, itu yang atur tubuhmu. Amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi itu hal yang baik untuk dilakukan. Oke, nah ini yang kedua. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Train your body through discipline in exercise and healthy diet before your body discipline you. Boleh pemusik maju aja? Kita mau olahraga? Senam? Enggak ya? Jadi perhatiin ya, apa maksudnya kalimat ini? Latih tubuhmu melalui disiplin olahraga dan makanan yang sehat sebelum tubuhmu mendisiplinkan dirimu. Koko mau jelasin, apa artinya sebelum tubuhmu mendisiplinkan dirimu. Kalau kamu ngalamin health shock, suatu kali nih kamu sakit, gak sembuh-sembuh, biasa minum obat sembuh, ini gak sembuh-sembuh, kamu datang ke dokter. Waktu kamu datang ke dokter, tiba-tiba dokter kasih tahu, wah kamu kena penyakit A, kamu gak boleh makan A, B, C, D. Itu artinya tubuhmu mendisiplinkan kamu, ngerti ya? Artinya kamu jadi gak boleh makan emping lagi gitu ya, kamu gak boleh makan tempe kebanyakan, kamu gak boleh makan yang asin-asin kebanyakan. Dan sekarang bukan kamu yang atur, tubuhmu yang ngatur kamu. Ngerti ya? Kamu harus kurangin nih, kamu gak boleh makan ini lagi, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini lagi. Jadi sebelum itu datang, kamu yang disiplin tubuhmu. Yang mau katakan amin. Oke? Sebelum itu datang. Kalau itu datang, itu sepaket dengan biaya. Ya, financial shock. Itu sepaket tuh. Wah, kamu harus kontrol, kamu harus minum ini, vitamin ini, obat ini, obat ini, obat ini. Kamu gak lagi jadi orang free. Kamu mulai terpenjara dengan keadaan tubuhmu yang semakin drop. Dulu kita pikir gini, perut-perut gua, lidah-lidah gua yang atur lah. Ngapain gereja bahas soal kayak ginian. Kalau kamu berpikir hal itu bebas, kamu sedang dibodohi. Karena waktu kamu terus melakukannya justru yang terjadi sebaliknya. Kamu gak bebas lagi, kamu terpenjara. Dan kata-kata dokter tadilah yang akan menentukan apa yang boleh kamu makan dan apa yang gak boleh kamu makan. Yang mengerti katakan amin. Jadi sekali lagi ya, si missionary Paulus ini sangat memperhatikan bukan cuma hal rohani tapi juga hal jasmani.
Oke, sayangnya kita nggak punya gambarnya. Jangan Paulus ini juga six pack juga ya kan? Kita nggak punya gambarnya. Tapi kalau kau percaya, dia nggak obesitas, dia nggak ngerti ya, dia fit gitu. Karena dia punya purpose yang kuat. Apalagi purpose dia bukan cuma dapetin mahkota, ya kan? Dia bukan cuma dapetin mahkota pinus tadi tuh. Purpose dia lebih besar. Aku mau dapetin mahkota yang tidak akan pudar. Amin. Imperishable crown, mahkota yang nggak akan pernah hilang, tidak akan binasa, mahkota yang kekal. Dan itu yang Paulus ajarkan. Nah, beberapa hal praktikal. Minggu depan pasti jauh lebih praktikal. Tapi beberapa hal yang koko mau tekankan. Yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, mulai olahraga ya. Kardio. Oke? Kardio itu apa sih? Semua olahraga yang membuat jantungmu nih ya. Berdenyut sih udah ya. Tapi berdetak lebih kencang dari seharusnya. Ya, kardio contohnya apa sih? Contohnya yang sudah melakukan pasti tahu apa? Running, cycling, berenang, futsal, basket itu juga ada sisi kardionya sih. Kecuali jadi cadangan terus. Ya. Yeah. Oke, perhatikan ya. Jadi semua olahraga yang fokus meningkatkan kesehatan jantung, paru-paru, dan stamina itu kardio. Lari dan jalan itu yang paling simpel. Oke. Latih jantungmu dan paru-parumu. Itu kardio. Apa yang terjadi waktu kamu latihan kardio? Memperkuat jantung dan sistem peredaran darah, mengontrol kolesterol dan tekanan darah, meningkatkan stamina dan energi sehari-hari, membakar kalori dengan cepat. Oke, jadi jenis olahraganya kok nggak mau decide. Tapi banyak yang simple seperti jalan kaki. Kalian bisa set nih, aku mau berapa ribu langkah per hari. Kalau tempat kerja kalian pakai lift, jangan pakai lift tuh supaya langkahnya dapat. Aku mau 8.000 step, 10.000 step, naik tangga. Kalau tempat kuliah kalian nggak begitu jauh dari rumah, jalan kaki aja. Biar stepnya nyampe. Orang mungkin ngerasa gini aneh, karena mereka belum ngerti why-nya kamu. Oke? Mereka akan berpikir, ya aneh banget ya. Pasti ngirit tuh. Biar gak keluar biaya bensin sama parkir. Enggak, aku mau sehat, aku punya purpose. Aku gak shadow boxing, amin. Aku punya tujuan, dan kamu gak usah cerita juga tujuannya apa. Kamu harus tahu dan itu buat kamu. Amin, mulai lakukan deh, kardio. Ya kalau kamu akhirnya berpikir, oh kayaknya aku gak bisa kok, gak cukup waktuku. Mungkin kamu bisa mulai nabung dan beli walking pad. Ya, walking pad kamu bisa pakai. Buat yang cewek-cewek kalau suka nonton, taruh aja tuh handphonemu di depan. Terus jalan. Daripada cuma nonton, ya kan? Nonton sambil jalan. Ya, jadi kakinya jalan, matanya nonton. Mendingan daripada cuma nonton aja. Ya, kamu bisa lakukan hal yang menyenangkan bersama dengan kardio. Hal kardiomu. Ada yang lari, dengerin lagu. Ya, terserah kalian. Ya, yang pasti mulailah untuk memacu jantung kalian. Amin. Memacu jantung kalian. Terus yang berikutnya, strength training. Strength training ini adalah latihan beban. Latihan beban tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan massa otot. Gini ya, Koko dulu juga gak pernah mikir soal strength training. Dulu tuh strength training pikirannya biar bodinya kuat, jadi waktu main basket kagak ke body orang. Ya, karena lawannya saya gede-gede gitu, biar gak mental. Dulu tuh gak kepikiran ke arah jangka panjang ke depan. Tapi masuk ke umur 30-an ke atas, kalau kamu gak mempertahankan massa otot kamu, setiap tahun kamu akan mengalami penurunan massa otot 1% per tahun. Ya. Nah, kalau ototmu semakin hari nyusut, sisanya cuma tulang. Tulangmu nggak akan kuat menanggung berat bebanmu. Ya, dan kalau kamu nggak punya otot, lemak dalam tubuhmu, kadar lemaknya akan semakin menumpuk. Yang paling parah adalah visceral fat, lemak yang numpuk di organ-organ penting dalam tubuhmu. Nah, kalau ini udah numpuk, ini udah sarang penyakit. Dan banyak orang tuh abai soal ini. Akhirnya lama-lama penyakit-penyakitnya mulai berdatangan. Makanya sebelum itu datang dan dokter bilang sekarang kamu gak bisa ini, gak bisa ini, gak bisa ini, gak bisa ini. Artinya kamu sudah didisiplinkan sama badanmu sendiri. Sebelum itu datang, please ingat khotbah hari ini. Amin. Sebelum hari itu datang, aku akan disiplinkan tubuhku duluan. Ya, tujuan strength training ini bukan supaya anak saya berotot, tapi supaya kita semua sehat. Amin. Strength training juga nggak berarti harus ke gym. Cari galon, ya. Kamu bisa pakai galon, ya squat contohnya.
Pakai galon, yaudah nggak usah pakai galon dulu deh. Squat normal aja. Coba semuanya berdiri dulu sekarang. Iya. Saya akan undang, pasti langsung pada mau pergi nih. Saya akan undang yang jago squat. Coba berdiri. Enggak, ini bukan mau doa ya, tapi beneran berdiri. Coba ya, squat tuh sesimpel apa sih? Coba kakinya dilebarin selebar bahu. Junia bisa nih kayaknya Junia nih. Junia mewakili yang cewek-cewek Jun, boleh Jun, sini Jun. Ayo Jun, maju Jun. IG-nya apa Jun? Biar kita lihat konten-konten rohani juga. Iya. Di TikTok kok bukan di IG. Iya nggak apa-apa. Ayo Jun, beneran. Iya Jun. Karena kita ulang tahunnya sama jadi aku panggil dia. Iya. Ya, coba squat ya Jun ya, squat ya. Ada kok yang mau nyontek sebenarnya. Jadi selebar bahu nih kakinya. Ini beneran ya guys? Ya. Oke, Koko depan, kamu samping. Oke. Turun bareng-bareng, jangan cuma ngelihat. Apalagi cuma video. Ya. Tangannya gini nih, kayak mau doa. Tuhan beri kekuatan supaya bisa squat. Oke, turun ya. Turunnya nih, jangan bungkuk ya. Turunnya, punggungnya tetap lurus ke atas. Oke. Turun, 1. Naik. Oke. Jadi pas posturnya turun tuh jangan gitu. Jangan gitu guys ya. Posisinya tetap kayak badannya nih, tulang punggungnya tuh tetap lurus, minimal miring sedikit aja. Oke, turun ya. 1, 2, 3. Boleh tambahin suara biar lebih semangat. Lagi. Oke. Kalau kata orang-orang pantatnya di lock katanya gitu ya. Biar kenceng gitu. Oke, 1, 2, 3 lagi. Oke. Duduk, tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Ini contoh paling sederhana, nggak pakai alat. Ya, nggak perlu teman juga. Ya iyalah nggak perlu teman. Bahkan bisa dilakukan pas kalian lagi mandi. Beneran, sambil ambil gayung. Iya, beneran. Ya, tapi yang dilatih apa? Ini nih, kaki kalian. Kenapa? Kalian pernah dengar kontennya Dr. Tirta nggak ya? Dia tuh bilang banyak orang tua tuh penyebab utama mereka tuh meninggal itu karena jatuh. Kenapa jatuh? Karena tulang kaki mereka tuh nggak kuat nahan berat beban tubuhnya. Karena apa? Kaki mereka tidak ada otot yang menopang tulangnya tadi. Orang biasanya fokus olahraga di bagian mana? Upper body, bagian atas. Biar pakai bajunya ngepres gitu. Beli aja size S. Ya. Enggak. Biasa orang berfokus di area upper body ya karena lebih kelihatan. Jadi kakinya nggak pernah dilatih. Makanya orang bilang apa? Don't skip leg day. Nah, jadi mulailah latih sesimpel squat. Kalau upper body, kalian bisa lakukan sesederhana push up. Mau dicoba juga? Nggak usah. Jeffrey udah gini-gini dia. Udah gini-gini tuh dia. Nggak usah ya, push up ya. Tapi push up nanti cari aja formnya yang benar gimana, lihat di YouTube. Tapi itu salah satu strength training yang gratis. Nggak perlu teman untuk ngelakuinnya ya. Nggak perlu pergi ke gym, bisa dilakuin di rumah, bahkan di mana aja gitu. Kalau kalian, wah aku lagi dinas kok keluar kota, tetap bisa dilakuin. Ya. Dan hal ini, kalau kalian lakukan setiap hari dengan repetisi yang cukup ya, lama-lama nih massa otot kalian tuh bertambah. Apalagi kalian masih di bawah 30, metabolisme kalian pasti lebih baik. Katakan amin. Ya asal makannya juga dijaga ya. Dan akhirnya apa? Tubuh kalian ini akan jauh lebih fit. Jauh lebih fit. Jangan tunggu umur 30. Kalau bisa sebelum itu, kalian udah start. Jadi tubuh kalian gak kaget. Karena sudah dibiasakan sejak umur 20. Jangan tunggu nikah. Ya. Lagi pula gini ya, nanti kalau kalian udah latih, lihat ya, massa otot kalian bertambah, maka waktu kalian makan nih, lemak, kalori-kalori tadi tuh dibakar. Karena kalian punya massa otot. Tapi kalau kalian gak punya massa otot, kalian makan, kalorinya itu numpuk dan disimpan di sel lemak. Itu yang akhirnya lama-lama numpuk. Semua udah dipenuhi nih. Ditaruh mana lagi nih? Akhirnya taruh di bagian dekat-dekat organ penting. Jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Dan itu yang bikin kita akhirnya kualitas hidupnya mulai turun. Mulai gampang sesek, mulai gampang ngos-ngosan dan lain sebagainya. Dan mulai banyak penyakit berdatangan. Jadi ini semua untuk kita hidup sehat. Amin.
Disiplinkan tubuhmu. Sakit nggak squat? Awal-awal sakit. Push up sakit nggak? Awal-awal sakit. Tapi nggak apa-apa. Itu akan melatih kamu supaya kamu mendisiplinkan tubuh. Jadi tubuh bukan lagi tuan, tubuh itu jadi hamba. Amin. Nah yang berikutnya nih, coba lihat ke depan. Sama-sama baca 1, 2, 3. Ayatnya di mana kok? Nggak ada ayatnya di mana, tapi ada ayat yang nanti kita akan lihat ya. Berkaitan tentang menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Dalam konteks makanan. Intermittent fasting nih, ini artinya gini, kamu tuh punya jendela makan. Dari 24 jam, kamu hanya boleh makan di antara 8 jam. Selebihnya 16 jam, kamu nggak makan apa-apa, kamu boleh minum air mineral, atau kalau kamu mau minum teh boleh tapi nggak pakai gula, kalau kamu mau minum kopi boleh tapi nggak pakai gula. Oke? Dan apa yang terjadi selama kamu berpuasa 16 jam tadi, tubuhmu ini akan mencari cadangan makanan. Dan dia akan mulai mengambil dari lemak yang tertumpuk di tubuh kita. Tapi kalau kita nih nggak punya jam makan yang jelas, habis sarapan jam 8, jam 10 ngemil, jam 12 makan siang, ya kan makan siang nih, jam 2 waktunya break time, terus ambil coklat, makan lagi, terus jam 6 makan lagi, jam 8 malam makan lagi, jam 9 makan lagi, ntar mau tidur jam 11, aku minum susu, glu. Lihat ya, kalau kalian nggak punya jam makan yang jelas, akhirnya tubuh kalian tuh kelebihan kalori. Oke? Itu perlu diatur. Ini Koko anjurkan khususnya buat kita juga yang mau mulai memperbaiki pola makan dan menurunkan berat badan. Ya, nah contohnya Koko sendiri sih. Jadi ini kurang lebih tahun lalu. Tahun lalu apa tahun lalu lagi ya? Change mana ya? Lagi pergi ya. Jadi kurang lebih nih waktu itu Koko pernah hit 70 kilo. Ya. Dan Koko nggak merasa itu kegemukan. Koko nggak ngerasa itu kegemukan. Sampai Koko lihat foto ini. Iya ya gemuk gue gitu. Ada orang suka bilang-bilang, gemuk ya sekarang ya. Tapi Koko enggak, diberkati kok. Iya. Ya kan? Enggak. Sebenarnya itu mulai. Kenapa kok dulu Koko makan banyak. Ya jam 10 malam baru makan. Dulu Koko jam 10 malam baru mulai makan. Enggak ada tuh gendut-gendut. Enggak ada tuh gemuk-gemuk. Ini udah makannya jamnya bener ya. Enggak pernah sampai kemalaman. Tapi kok bentar aja langsung segini gitu ya. Karena tadi Koko enggak bangun massa otot. Ya Koko enggak ngurangin gula dan karbo. Akhirnya itu semua numpuk. Nah kalian bayangin ya. Siapa di sebelah Koko yang 70 kilo tadi? Tobias ya. Dia sampai bengong, gitu. Enggak sih. Enggak, dia tuh, Koko tuh mikir gini ya. Balik lagi, kalau Koko enggak jaga, ini akan jadi tanggungannya dia. Ngerti enggak? Kalau Koko enggak jaga nih, Koko suka-suka, udahlah. Pendeta juga banyak kok yang gemuk-gemuk. Ya terus kenapa aku menjadi salah satu darinya kan enggak masalah. Ya kan? Apalagi, ya pokoknya gitu deh, berbagai alasan kita bisa buat nih. Dan akhirnya Koko jadi gemuk, terus nanti Koko jatuh sakit, siapa yang jaga? Siapa yang rawat? Tobias nanti udah waktunya mikirin keluarga dia sendiri kan. Udah waktunya mikirin masa depan dia sendiri. Tapi karena papanya gak tahu diri, papanya gak jaga kesehatan, akhirnya apa? Koko jadi bebanin dia. Di sini Koko bilang melayani generasi, tapi gak jaga badan, sama aja kamu gak mengasihi generasimu. Yang mengerti katakan amin. Dan akhirnya Koko mulai IF. Ya kenapa Koko masukin IF? Karena Koko jalanin. Koko sama Ci Angel ya, bukan Koko doang. Koko sama Ci Angel jalanin dan akhirnya turun. Koko gak bilang turunnya banyak sih. Turunnya kurang lebih 5-6 kilo. Tapi ya Koko ngerasa jauh lebih fit, jauh lebih seger, lebih fokus, gak cepet ngantuk, dan lain sebagainya. Ya. Dan Koko ngerasa jadi lebih bertanggung jawab. Dan Koko berharap apa yang Koko lakukan ini juga nanti bisa diikuti oleh anak-anak. Anak-anak jasmani dan rohani. Amin. Untuk menjaga kesehatan. Nah yang sebelah itu 64 ini baru foto kemarin malam ya. Foto kemarin malam. Ya. Oke, jadi mulai deh dengan metode kalian sendiri. Kardio. Kalau kalian belum bisa semuanya, mulai salah satu aja dulu. Aku mau coba IF dulu deh. Nanti IF-nya udah mulai lancar, jadi pola.
aku mau mulai strength training deh, squat sambil mandi. Ya, kan. Terus aku mau tambahin push up. Cewek-cewek mungkin ada wall push up, ya ada knee push up, namanya banyak. Tapi mulai bangun. Jangan takut jadi berotot. Ya, karena nggak semudah itu juga otot terbentuk. Beneran, nggak semudah itu. Tapi kalau nanti badanmu fit ya, yang senang siapa coba? Yang happy siapa sih? Ya diri sendiri. Yang confidence-nya nambah siapa? Dia diri sendiri. Yang jadi nggak susah milih baju siapa? Ya diri sendiri. Ya, jadi ini buat kita dan generasi berikutnya. Oke? Nah, nanti di Cool, Koko akan minta kalian hitung ini. Ya, body mass index. Nah, ini body mass index Koko nih. Normal. Kalau bisa kita semua di sini, amin. Ya, perjalanan kita akan berbeda-beda. Koko nggak menghakimi siapapun ya. Tapi paling nggak kita buat progres sama-sama. Amin. Oke? Kita buat progres sama-sama. Ada juga kan yang hormon. Karena hormon jadi susah untuk bisa gemuk atau sebaliknya susah untuk bisa kurus dan lain sebagainya. Tapi yang kita kejar sekali lagi ya, bukan jadi keren, bukan jadi berotot, tapi jadi sehat. Amin. Jadi sehat untuk siapa? Kita dan generasi kita berikutnya. Nah, orang yang sama yang mengajarkan 1 Korintus 9 juga nulis surat buat Timotius. Timotius itu anak rohaninya. Terus dia bilang begini, physical training is good, but training for godliness is much better. Di sini dia sedang menekankan latihan badani itu bagus, tapi latihan rohani itu lebih bagus lagi. Tapi dia nggak lagi bilang latihan badani nggak ada gunanya. Dia nggak bilang kayak begitu. Karena di zaman itu sekali lagi awareness untuk physical trainingnya tinggi. Tapi Paulus tuh nggak mau Timotius cuma highlight soal physical training. Nah tapi buat kita perlu ambil ayat ini dan lihat apakah aku punya physical training. Ingat ya, training artinya apa? Beat my body black and blue, gebukin dengan diolahragakan. Oke? Terus Paulus ini peduli rohani tapi peduli jasmani. Anak rohaninya dipesenin seperti ini. Don't drink only water, you ought to drink a little wine for the sake of your stomach because you are sick so often. Ada konteksnya nih, jangan langsung, wah berarti boleh nih minum wine, yes. Timotius aja diajarin, apalagi aku ya kan. Jangan sembarangan. Pada zaman itu air itu tuh air mineral ya, tidak semurni sekarang. Jadi malah zaman itu minum air biasa itu lebih tidak sehat. Karena airnya tidak punya proses purification seperti sekarang. Jadi sering ada bakteri, akhirnya si Timotius ini sering sakit. Terus disuruh sama Paulus sebagai bapak rohaninya, dia care sama rohaninya tapi dia care juga sama jasmaninya Timotius. Dia bilang, kamu minum sedikit little wine. Karena di dalam anggur tadi, ya anggur yang sudah berfermentasi itu tuh bisa membantu membersihkan bakteri-bakteri kuman yang masuk karena air yang tadi kamu minum. Yang mengerti katakan amin. Jadi dia kasih tahu, ada minuman yang harus kamu minum, ada makanan yang harus kamu jangan makan, dan sama halnya itulah kenapa tadi kita belajar soal healthy diet, ya healthy diet dalam hal intermittent fasting contohnya. Nah, tapi Koko mau tekankan nih, walaupun nanti pasti minggu depan juga dibahas. Yang pertama Koko mau minta kita semua nih less sugar, ya cut sugar, kurangin, kalau perlu cut gitu ya, kurangin konsumsi gula aren, ya, susu kental manis, ya kan? Bukan nggak boleh ya. Sesekali pun Koko masih ada kok. Masa makan martabak, bang nggak usah pakai susu kental manis, pakai fresh milk kan nggak mungkin kan? Ya kan? Tetap ada kok, tapi kurangin, amin. Kalau pas mau pesan apa-apa, kalau kalian nggak bisa langsung minum kopi hitam nih, paling enggak gulanya dikurangin. Kalau perlu nggak usah diaduk. Kalau kalian pernah ke salah satu ya kopi tiam yang ada, terus ada gulanya di bawah udah numpuk siap diaduk gitu ya. Kalian jangan aduk. Oke? Intinya kurangin karbo, ya kurangin karbo. Banyakin sayur dan protein. Kok aku nggak bisa makan steak, mahal. Kok aku nggak suruh makan steak? Ya protein itu bisa didapat dari telur. Telur tuh bisa kita peroleh, ya kan? Jadi makan telur. Kok nanti aku bisulan, nggak nyambung. Ya, makan telur ya. Pokoknya cari protein-protein yang membangun massa otot kamu. Oke? Terus terakhir nih. Nah, terakhir si Paulus ngomong gini.
Otherwise, I fear. Kenapa dia latihan se-ekstrim itu sih? Kenapa dia jadi, padahal dia missionary tapi dia olahraga kayak atlet. Kenapa? Dia bilang gini, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Emang kenapa nih? Emang kalau badannya si Paulus enggak olahragawan gitu, masa dia disqualified gara-gara itu, padahal dia udah berkhotbah? Nah, apa sih konteksnya? Konteksnya di sini bukan berarti kehilangan keselamatan ya. Kalau kamu nggak jaga badan, kamu nggak masuk surga. Surga hanya untuk yang badannya sehat. Enggak, ini bukan soal itu. Karena pada zaman itu orang-orang yang olahraga di Isthmian Games, kalau dia kalah, ya dia nggak dicabut warga negaranya. Tapi dia kehilangan upah. Ya, dia kehilangan reward. Dia kehilangan reward. Nah, Paulus tuh lagi mau ajarin kita ini. Coba baca sama-sama, renungin sama-sama. 1, 2, 3. Our physical health sets the capacity for doing God's work, and that directly influences our eternal reward. Ya, tubuh kita ini, kesehatan fisik kita ini memberikan kapasitas buat kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kamu tubuhnya sangat fit, sehat, kamu akan bisa melakukan banyak hal yang Tuhan perintahkan kepada kamu. Dan karena kamu bisa melakukan banyak hal, kamu dapat reward. Ya, mengerti, katakan amin. Tapi sebaliknya kalau tubuh kamu sakit, sekalipun roh kamu menyala-nyala nih. Tuhan, aduh aku nyala-nyala nih, aku pengen nginjil nih. Tapi kamu terbaring di tempat tidur di rumah sakit, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya you cannot reach, ya, you cannot achieve the eternal reward that God prepare for you. Ya, Koko ibaratkan kayak, kalian tahu Valentino Rossi kan? Valentino Rossi ini pembalap. Terus dikasih beca. Sejago-jagonya dia, kalau physical vehicle-nya ini enggak ready, dia enggak kemana-mana. Ya, mengerti, katakan amin. Ya, aku butuhnya MotoGP nih, bukan ginian. Ngerti ya? Jadi roh kita nih roh yang luar biasa loh. Roh Tuhan di dalam kita, roh yang menyala-nyala, amin. Dia mau bekerja dan menggunakan jiwa, roh, tapi juga tubuh kita. So we have to make sure we have capacity. Dengan cara apa? Jaga kesehatan. Caranya kok simple, olahraga. Kok nggak bilang semua masuk membership gym, oke? Pertama-tama bangun habit dulu. Jangan buru-buru, aku mau nge-gym lah abis ini. Gym di mana nih? Langsung tanya di story, rekomendasi tempat gym. Wah, nggak usah. Yang tadi dulu tuh, squat, push up. Kalau mau invest yang kamu akhirnya bisa olahraga di rumah. Jadi kalau hujan kamu nggak alasan. Hujan aku nggak bisa nge-gym, dah tidur lagi. Kalau kamu bisa kerjain di rumah, kamu bisa kerjain malam, pagi, pas lagi ada waktu, oke? Kamu bisa beli bar pull up, kamu bisa lakukan di rumah. Kamu bisa beli dumbbell kecil tuh, kamu bisa lakukan di rumah. Kamu kalau nggak punya dumbbell juga nggak apa-apa, pakai tuh Aqua, ya, nggak boleh sebut merek kok. Oke, pakailah air mineral isi 1,5 liter itu, kamu pakai aja. Formnya gimana kok? Cari aja di internet, ya. Lihat di YouTube tuh banyak. Makanya balik lagi, kita tahu kok kesehatan itu penting, tapi ada jurang tindakan. Sampai kamu benar-benar melangkah, kamu ngerasain, iya ya, aku mulai berubah loh badanku, berat badanku, kesehatanku, konsentrasiku, wah enak banget. Kalian akan mulai menjadikan itu nilai dalam hidup kalian. Amin. Dan kalian gak lakuin itu buat diri kalian sendiri, kalian akan jadi teladan buat generasi kalian. Oke, so kesimpulannya yang terakhir, kok mau bilang begini, Paulus juga ngomong. Makanya Paulus tuh di Korintus, di Timotius, di dalam ajarannya selalu ada hal-hal tentang tubuh jasmani. Salah satunya yang gak masuk di sini adalah, hendaklah kamu terpelihara sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Paulus pernah bilang gitu. Terus di ayat ini memang konteksnya waktu itu soal dosa seksual sih. Tapi Koko pinjam ayat ini dan dia bilang begini. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God. Jadi tubuhmu adalah bait suci Allah. Your body is the temple of the Holy Spirit. Tubuhmu itu tempat Roh Kudus berdiam dan tinggal. You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. Kamu, tubuhmu dibeli dengan darah yang mahal. Sekarang tubuhmu ini yang adalah milik Tuhan dan diperoleh dengan darah yang mahal, gak boleh kamu
sembarangan. Kamu harus rawat sebagai tanda kamu menghargai tubuhmu. So you must honor God with your body. Ternyata kita bisa kok memuliakan Tuhan tanpa berkata-kata dengan menjaga tubuh kita. Amin. Koko percaya orang yang menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib pasti mau hidup sehat. Ya, koko percaya orang yang menghargai pengorbanan Yesus nih di kayu salib. Dia bayar dengan harga yang mahal. Sekarang tubuh ini dikasih ke aku. Orang yang menghargai pengorbanan Yesus pasti menjaga kesehatan. Amin. Mulailah do some small step consistently dan mulailah lihat progres terjadi, perubahan terjadi. Dan yuk lakuin bareng-bareng as a big community. Amin. Di setiap cool, let us discuss about this. Bahas yuk di cool gimana caranya. Ingat ya, kalau di cool, kok ngomong apa adanya ya. Kalau misalkan ada yang ngerasa, aduh aku ini banget nih, susah nih, karena tubuhku, berat badanku. Jangan merasa terintimidasi. Oke, kita semua punya kekurangan. Ada orang yang kelihatannya fit, tapi sakit juga dia. Ngerti ya? Nyata dia punya penyakit lambung. Nyata dia punya penyakit ginjalnya. Yang kita kejar tuh bukan semuanya jadi langsing lean, tapi kita semuanya jadi sehat. Karena itu membuat kita bisa lakuin pekerjaan Tuhan, dan itu akan menentukan reward kita. Yuk kita bangkit berdiri. So this is the summary slide. So the health matter principles. Yang pertama, when your why is strong, your what is clear, and your how is consistent. Oke, alasannya harus kuat dulu. Yang berikutnya, train your body through discipline in exercise and healthy diet before your body discipline you. Ayo disiplinin tubuh kita sebelum tubuh kita yang mendisiplinkan kita. Yang terakhir, our physical health sets the capacity for doing God's work that directly influences our eternal reward. Kesehatan fisik kita mempengaruhi kapasitas kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Rohnya menyala-nyala, tubuhnya nggak siap, tetap susah rasanya. Dan itu akan mempengaruhi reward, bukan keselamatan ya, tapi reward yang Tuhan sediakan di masa depan kita. Yuk pejamkan mata. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Katakan segenap hatiku. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku, biar setiap nafas kami dari tubuh ini Tuhan menceritakan kasih-Mu. Ajar kami, ajarku dekat. Maria mau memberikan seluruh kehidupannya, kesehatan jasmaninya. Mari angkat tanganmu, katakan, hidupku kami bawa semuanya Tuhan, hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum, amin, akan kebaikan-Mu, dan nafasku biar selalu memuliakan, menceritakan kasih-Mu Tuhan. Ajarku berdiam. Mari sekali lagi masing-masing dengan Tuhan. Mari buat komitmen. Mari buat komitmen. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku akan kebaikan-Mu dan nafas hidupku.
kami mau Tuhan. Biar setiap kami dipakai Tuhan. Karena tubuh kami siap dan kuat Tuhan. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami Tuhan, ajarku berdiam dekat. Ajar setiap kami, ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah firman yang kami dengar hari ini, Tuhan, sungguh-sungguh mengubah kami dari dalam keluar. Tuhan, kami tahu Tuhan gak cuma peduli keselamatan kami, Tuhan juga peduli kesehatan kami. Tuhan mau pakai hidup kami, dan untuk pakai hidup kami, Tuhan perlu tubuh yang siap melakukan kehendak Tuhan. Supaya kami bisa melakukan banyak hal yang Tuhan mau tanpa keterbatasan jasmani. Biar roh kami menyala-nyala dan kami juga sehat senantiasa Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus taruhlah strong why, strong purpose di dalam hati setiap kami. Supaya waktu kami selesai dari tempat ini gak jadi sekedar pengetahuan, ini menjadi kehidupan. Aku berdoa berikan strong why, beda-beda tapi kuat Tuhan. Dan membuat kami tahu kami bukan milik kami lagi. Tubuh ini pun bukan milik kami lagi. Kami sudah dianugerahkan, ini pemberian. Suatu hari kami harus memberi pertanggungjawaban dengan tubuh ini. Dan kami mau memberikan pertanggungjawaban yang baik. Kami mau bilang sama Tuhan yang memberikan tubuh ini, Tuhan, this is the body that you bought with the high price. And I give this body to honor you. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Aku percaya Tuhan, anak-anak Shine semua di tempat ini, bukan cuman karakternya jadi berkat, tapi kesehatannya jadi teladan. Tuhan berkati setiap kami. Mari terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulang dan terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkati Sunday Plus Tuhan setelah ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita sama-sama katakan amin. God bless you. Kasih salam kanan kiri, katakan gini, yuk bisa yuk.